Oke, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Faisal Zain dengan NIM 200151006. Di sini saya akan membacakan tugas dari mata kuliah Keamanan Komputer. Pendahuluan. Jaringan komputer merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi. Dan secara umum, yang disebut jaringan komputer adalah sekumpulan atau kelompok dari beberapa komputer yang saling berhubungan satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi dengan bantuan melalui media komunikasi untuk dapat saling berbagi informasi, aplikasi, dan juga perangkat keras secara bersama-sama. Di samping itu, jaringan komputer dapat diartikan juga sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri lebih dari satu komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer terus mengalami perkembangan, baik dari skalabilitas, jumlah node, maupun teknologi yang digunakan. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan jaringan yang baik, sehingga untuk ketersediaan jaringan selalu ada. Namun demikian, dalam pengelolaan jaringan keamanan komputer memiliki banyak permasalahan, diantaranya yang berhubungan dengan keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer, keamanan jaringan komputer atau computer network security menjadi perhatian utama ketika pada saat kita membangun sebuah infrastruktur jaringan. Kebanyakan arsitektur jaringan menggunakan router dengan sistem firewall yang terintegrasi. Juga dukungan software jaringan yang dapat kemudahan akses kontrol jaringan juga dapat dikontrol dengan cara menyesuaikan network sharing properties pada masing-masing komputer yang dapat membatasi folder dan file untuk dapat terlihat oleh pengguna tertentu pada sistem jaringan. Sehubungan dengan sistem jaringan keamanan komputer, masih banyak pengguna komputer secara otonom yang menjadi tidak kompatibel lagi karena sudah semakin banyak pekerjaan atau job ketersediaan sistem yang membutuhkan kemampuan sharing resource, integrasi data, dan keamanan data pada jaringan komputer tersebut. Oleh sebab itu, dikembangkanlah teknologi jaringan komputer dengan berbagai metode sistem keamanan yang digunakan. Berikut implementasi jaringan. 1. Firewall. Firewall adalah teknik yang sangat berguna dan penting dalam mengamankan jaringan. Dan firewall merupakan suatu model atau sistem mekanisme yang diterapkan baik pada perangkat hardware, software, ataupun pada sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi. Dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya, segmen tersebut dapat berupa sebuah workstation, server atau router atau jaringan LAN. Untuk dapat terkoneksi dengan internet atau jaringan lain, maka harus memasuki server firewall atau bisa secara remote atau langsung. Suatu sistem perangkat lunak yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk bisa melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Umumnya, sebuah firewall atau tembok api diterapkan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Firewall atau tembok api digunakan untuk membatasi mengontrol akses terhadap siapa-siapa yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Saat ini, istilah firewall menjadi istilah lazim
yang merujuk pada sistem yang mengatur komunikasi antar dua macam jaringan yang berbeda. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang memiliki akses ke internet dan juga tentu saja jaringan berbadan hukum di dalamnya memiliki akses ke internet dan juga tentu saja jaringan berbadan dan memiliki akses internet tidak hukum dalamnya, maka perlindungan terhadap perangkat digital perusahaan tersebut dari serangan peretas, permata-mata ataupun pencuri data lainnya menjadi kenyataan. Berikut gambar firewall. 2. Role dan polisi. Role dan polisi adalah teknis utama dalam firewall yang dimana melalui rule dan polisi seorang network administrator dapat mengontrol sistem kerja firewall dan dapat melakukan monitoring secara dinamis serta memaksimalkan produktivitas kinerja perangkat. Ketiga, Port Interface. Pengertian antarmuka atau interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. Antarmuka interface dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Interface berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar. Dengan menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh atau step by step, sehingga pengguna mengerti apa yang dilakukan terhadap suatu sistem. Yang terpenting adalah kemudahan dalam memakai atau menjalankan sistem. Interaktif, komunikatif, sedangkan kesulitan dalam mengembangkan atau membangun suatu program jaringan terlalu diperlihatkan interface yang ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara input memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem. B. Output memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Mungkin berikut 4, 5, dan 6 bisa dilihat. Mungkin karena waktunya terbatas saya skip 4, 5, dan 6. Berikut kesimpulan. Dalam kesimpulan penulis gunakan metode SWOT pada perangkat WatchGuard Firewall. A. Strength, kekuatan, memiliki tingkat keamanan yang baik, memiliki fitur yang sangat dibutuhkan perusahaan besar maupun menengah, memiliki fitur VN yang cukup banyak dari yang low end dan high end, dapat terintegrasi dan dengan beberapa perangkat yang berbeda, brand dan sistem operasi. B. Weakness, kelemahan, masih banyak terdapat bug apabila dikonfigur dengan metode yang berbeda. Perangkat ini memiliki subscription pada lisensinya, dan itu cukup mahal untuk perusahaan yang baru berkembang. Perangkat ini cukup panas dan butuh pendingin AC. Kesempatan. Perangkat ini berkesempatan merebut beberapa hati dari IT manager di tiap perusahaan yang belum memakainya. Perangkat ini memiliki tingkat konfigurasi yang cukup familiar dengan interface-nya. Perangkat ini juga dapat diimplementasi dalam beberapa macam metode. Berikut saran-saran. A. Menggunakan backbone internet sebagai media fiber optik dan koaksial kabel, solusi terbaik agar meminimalisasi downtime. Media ini dapat memberikan keuntungan akses ke jaringan dengan mendapat bandwidth relatif besar, lebih dari 1,5 Mbps, dan tidak dapat terputus terkecuali ada gangguan dari ISP. Menggunakan WatchGuard Firewall M400 sebagai firewall, memberikan fungsi tambahan yaitu sebagai sistem keamanan dan virtual private network, memiliki hampir semua fitur-fitur yang dibutuhkan keamanan. C. Menggunakan
WatchGuard VirBox M400 memiliki kelebihan tahan terhadap gangguan virtual dan DDoS attack dari internet yang ingin menyerang ke arah internal perusahaan. Penerapan sistem autentikasi 2 kali pada virtual private network sangatlah baik karena dapat terhindar dari pencurian password yang ingin mengakses jaringan internal dari luar internet. Oke, selanjutnya jurnal kedua, keamanan jaringan dan keamanan sistem komputer yang mempengaruhi kualitas pelayanan warnet. Berikut pendahuluannya. Komputer merupakan sebuah produk teknologi yang sangat dibutuhkan. Hampir semua lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, turut serta dalam memanfaatkan jasa komputer. Sebagian besar masyarakat mungkin melihat komputer dari bentuk fisik yang dapat dilihat secara kasat mata, yakni kontak dan memiliki monitor. Namun pada dasarnya sebuah komputer terdiri dari atas 2 perangkat utama, yakni perangkat keras yaitu hardware dan perangkat lunak yaitu software. Pada bagian hardware terdiri dari monitor, keyboard, mouse, dan central processing unit. Berikut tinjauan pustaka. A. Keamanan jaringan komputer. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Seringkali urutan keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal yang dianggap penting. Apabila mengganggu performa sistem, seringkali keamanan dikurangi atau bahkan ditiadakan. Terhubungnya LAN atau komputer ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan yang terjadinya bisa ditutup dengan mekanisme keamanan secara fisik. Ini sesuai dengan pendapat bahwa kemudahan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. Berikut lanjutannya. B. Pengertian internet. Internet berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti hubungan berbagai komputer dengan berbagai tipe yang berbentuk jaringan yang mencakup seluruh dunia. Internet menurut Chuan-Fu Chen et al. Dalam jurnalnya The Impact of Internet Research on Scholarly Communication, Citation Analysis. Internet menjadi pilihan dalam mencari informasi, namun terkadang prihatin dengan sikap pengguna terhadap kesadaran dan keakuratan informasi di internet. 3. Metode penelitian. A. Objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan bertanya langsung kepada karyawan warnet tersebut dan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan penelitian. Adapun penelitian dengan cara menyebar kuesioner kepada 30 orang secara random. Penelitian dilaksanakan di warnet Cibarusa, Kabupaten Bekasi. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada Maret hingga Juni 2011. Sesuai dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka yang ditetapkan sebagai subjek penelitian adalah responden yang terlibat dengan penelitian ini. Berikut lanjutan B. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, data yang digunakan penulis adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan tertulis kepada pihak yang terkait tentang data yang diperlukan. Kuesioner dengan berbentuk pertanyaan tertutup, yaitu kuesioner yang menyajikan pertanyaan dengan pilihan jawabannya. Pengukuran data dilakukan oleh penulis yaitu dengan tipe Likert. Pertanyaan ini mempunyai tingkatan dari sangat positif hingga negatif dengan skor tertinggi 5 dan terkecil 1. Berikut hasil dan pembahasan. Penulis lebih dahulu menguji validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut, di mana tujuan dilakukannya uji validasi adalah untuk mengetahui sejauh mana instrumen mengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan
Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi dari alat ukur dalam mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, maka penulis akan melakukan penyebaran kuesioner yang akan dibagikan pada 30 responden. Berikut ini adalah penyebaran terhadap 30 responden. Oke, bisa dilihat. Berikut ada tabel, mungkin bisa disimpulkan sendiri. Berikut kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain: A. Variabel keamanan jaringan dan sistem informasi mempengaruhi kualitas pelayanan warnet. B. Variabel keamanan sistem komputer mempengaruhi kualitas pelayanan warnet. C. Variabel keamanan jaringan dan sistem operasi dan keamanan sistem komputer. Berikut ini saya akan membacakan jurnal ketiga. Keamanan jaringan komputer pada era Big Data. Pendahuluan. Pada bagian ini akan dibahas tinjauan keamanan lingkungan jaringan komputer. Pengguna komputer sangat menyadari bahwa kenyamanan penggunaan komputer dalam kehidupan kita sehari-hari adalah hal yang paling dasar. Karena fungsinya seperti otomatisasi, kedirgantaraan, kedokteran, kesehatan, penelitian ilmiah, investigasi kriminal, dan sebagainya. Komputer memiliki peran penting yang tidak tergantikan. Terdapat banyak informasi dalam industri yang sifatnya sangat rahasia. Karena ini informasi tidak dapat dipahami oleh orang yang tidak relevan. Jika tidak, maka akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Tepatnya karena tingginya rahasia informasi komputer, sehingga beberapa orang yang berniat jahat memiliki ide untuk melakukan kejahatan dan selalu berharap untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kerentanan keamanan jaringan komputer. Berikut kajian teoritis. Bagian ini membahas peran dan pentingnya keamanan komputer dilihat dari berbagai aspek, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer melibatkan 4 hubungan yang berbeda, yaitu potensi hubungan dengan 4 aspek utama. Ketika menggambarkan bentuk-bentuk ancaman terhadap keamanan jaringan komputer, ada 4 bentuk utama ancaman terhadap jaringan komputer. Faktor-faktor yang mengancam keamanan jaringan komputer. Ada banyak faktor yang mengancam keamanan jaringan komputer yang dapat dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mengancam keamanan jaringan komputer agar lebih komprehensif. Big data dan masalah keamanan dalam organisasi. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi kemungkinan masalah keamanan dan privasi dalam kaitannya dengan data besar. Sebagai contoh, kekhawatiran yang muncul dalam pengumpulan data sensitif dan pribadi oleh organisasi yang terkait dengan masalah privasi. Berikut kesimpulan. Keamanan jaringan komputer adalah masalah yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna komputer. Harus diperhatikan perlunya melakukan pembersihan situs-situs phishing, tautan ilegal, spam, dan sebagainya dalam komputer. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada penjahat, karena hal itu merupakan kelalaian yang bisa berdampak serius terhadap keamanan komputer. Selain itu, pengembangan teknologi keamanan jaringan komputer harus terus-menerus dilakukan sesegera mungkin dan mengurangi elemen ilegal secara teknis. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh untuk perkembangan teknologi keamanan jaringan komputer di masa depan. Berbagai terobosan teknis harus direalisasikan sebagai sesegera mungkin, dan langkah-langkah perlindungan keamanan komputer harus ditingkatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.